Halo semuanya, balik lagi ke channel gua, Aldo. Jadi hari ini gua pengen cerita lagi ke kalian semua tentang turning point yang ada di hidup gua. Kenapa gua pengen cerita ini? Karena menurut gua turning point ini adalah titik dimana gua merasa gua ketampar banget sama keadaan di sekitar gua, dan gua juga jadi orang yang lebih bersyukur dan lebih bisa mengerti keadaan. Dari turning point ini juga gue sampai ke titik yang ada saat ini. Gue bisa dapetin pengalaman-pengalaman yang luar biasa amazing menurut gue. Gue juga ngerasa itu semua jadi pengalaman hidup yang bisa gue ceritain ke teman-teman semua. Dan kalau nanti gue nikah punya anak, gue juga bisa cerita ke anak cucu gue nanti ke depannya kalau gue berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang gue suka. Jadi awalnya bisa dibilang gue ini anak yang bandel ini masih dibilang kategori wajar lah ya, karena mungkin gue contoh siswa yang bukannya malah sih, yang bikin kegaduhan di kelas ya, rusuh-rusuh ala-ala siswa-siswa SMA lah. Suka bikin keributan, suka ngobrol di kelas, suka gangguin temen-temen. Pokoknya gue yang bener-bener annoying banget, pokoknya suka ngebully gitu-gitu deh gue. Tapi ngebulinya juga saling ngebully, bukan yang kayak gua ngebully orang sampai terintimidasi, itu enggak, cuman ya saling ejek-ejekan aja gitu, biasa. Terus balik lagi ke awal, waktu itu gua masih kelas 1 SMA. Jadi sebenarnya gua juga dari SMP bukan orang yang rajin-rajin banget, bukan, masih sama lah SMP, SMA masih peringkat yang puluhan gitu. Terus di SMA gue juga anaknya masih ke bawah vibe SMP, jadi yang masih kayak malas-malasan gitu. Terus gue cari nih apa nih yang bisa bikin gue nggak belajar. Terus gue ikutlah OSIS. Kalian tau lah kalau OSIS di sekolah jarang dong buat ada belajar di kelas, lebih sering ikut meeting A, meeting B untuk siapa, kegiatan A, kegiatan B. Pokoknya semua dilakuin atas kegiatan sekolah yang mau nggak mau guru-guru juga harus ngizinin kita buat ya udah nggak apa-apa kalau kalian ada meeting OSIS, ya udah kalian nggak apa keluar gitu. Terus ya udah, akhirnya waktu SMA gue bekerja jadi sekretaris OSIS di kelas 1 SMA. Terus singkat cerita, gue karena anaknya tipe yang suka ribut di kelas, dan gue juga sering keluar ikut meeting atau rapat ABC. Mungkin guru-guru sedikit gondok kali ya sama gue, karena gue anaknya males gitu loh di kelas, males perhatiin guru, males di kelas. Tapi gue kalau setiap ujian selalu takut kayak aduh gimana nih gue kalau ujian, ini siapa nih gitu loh. Akhirnya gue cari temen gue buat kayak ajarin gue dong buat matematika, ajarin gue fisika dong, ajarin gue kimia dong. Nanti gue kelabakan sendirinya waktu ujian. Gue kayak harus merangkum semua pelajaran selama 6 bulan, gue pelajarin selama 1-2 hari aja sebelum ujian, dan itu bikin gue stres. Dan lama-lama mungkin otak gue berpikir kali ya, kayak apa ini gak bener nih, gak bener. Sampai one moment gue ditegur sama guru gue, karena gue udah ribut 1 kali, ditegur gue masih ribut lagi, yang kedua kali gue juga masih ribut lagi, sampai yang ketiga karena gue duduk paling belakang, gue dipindahin ke depan. Nah, disinilah titik dimana gue mulai merasa harus berubah. Jadi ketika gue udah dipindahin ke depan, gue duduk di sebelah temen gue, namanya Jeki Adidianto. Jadi Jeki ini mungkin berasal dari keluarga yang nggak terlalu berkecukupan. Jadi setiap dia mau sesuatu, dia harus berusaha ataupun punya effort lebih lah untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Jack ini pintar banget, dia bisa dapet peringkat 10 besar dan sebagai cowok satu-satunya di kelas. Gue sama mikir kayak gila, ini orang pintar banget kok bisa gitu loh. Sedangkan kita ya gini-gini aja, maksudnya dari 35 orang di kelas, kita masih kayak yang peringkat 20-an, belasan, jadi kayak mungkin males kayak gitu, kayak nggak terlalu pikir lah ya buat anak-anak cowok gitu ya. Sama gue juga nggak terlalu mikirin, tapi gue pengen juga kayak dia.
akhirnya setelah gue pindah ke depan, gue duduk sama dia. Terus nggak tahu kenapa gue pinjam buku bahasa Indonesia dia. Jadi buku bahasa Indonesia itu punya cerita tentang pengalaman hidup. Di situ gue ngerasa tampar banget. Kenapa? Karena dia bisa dapetin semuanya dengan keadaan ekonomi dia yang seperti itu. Jadi dia benar-benar yang harus fight. Gue juga pernah ke rumah dia. Itu gue ngeliat kayak mungkin dia benar-benar orang yang harus fight buat dapetin sesuatu lah. Intinya seperti itu. Tapi gue kagum banget karena dia bisa ngedapetin peringkat atas keterbatasan dia. Sedangkan kita yang bisa dibilang kalau mau beli buku tinggal beli, kalau mau ke warnet tinggal ke warnet pada saat itu, karena belum ada wifi yang banyak kayak saat ini. Jadi gue ngerasa kayak gila, gue sebagai orang gak bersyukur banget karena kalau gue butuh buku tidak minta nyokap. Sedangkan kalau dia mungkin harus fotokopi buku dulu, ataupun kalau kita belajar dengan buku yang berwarna dan lebih gampang masuk, sedangkan dia buku yang fotokopi dan tapi dia bisa dapat tiga besar gitu. Terus setelah itu juga karena gue udah dimarahin sama guru-guru, gue awalnya cuma pengen sok-sok ataupun pura-pura memperhatikan lah. At least gue nggak terlalu dinotis lagi sama guru-guru. At least gue jadi murid yang nggak terlalu diomongin di ruang guru kali ya. Tapi itu awalnya. Tapi kok setelah gue sok-sok ngerti, sok-sok yang oke pak, iya. Tapi kok lama-lama gue jadi kayak ngerti beneran. Gue bener-bener kayak paham akan pelajaran itu. Gue jadi bisa jawab ulangan dengan gampang. Gue bisa ujian yang nggak terlalu nyari teman lagi buat ajarin gue besoknya. Jadi kayak oh oke, ini manfaatnya juga bagus ya. Sampai karena gue udah yakin gue jadi anak yang agak sedikit rajin, gue punya guru namanya Bu Mutia. Jadi Bu Mutia ini dia guru muda, tapi dia deket banget sama gue. Saking dekatnya, karena dia juga guru les gue, karena gue udah overconfident kayak gue bisa dapat 10 besar, gue ngomong ke dia, Bu, semester 2 ini, kenaikan kelas ini, ujian ini, kalau saya dapat 10 besar, ibu nikah ya Bu ya gitu. Terus ibunya ngomong kayak, oke, bener ya tuh ya, jangan sampai kamu nggak 10 besar, nanti ibu nggak nikah nih. Terus gue kayak, wah oke, deal nih gitu kan. Terus ya udah deal, gue belajar gitu kan. Gue kayak bener-bener yang bener-bener bikin motivasi gue lah biar dapetin 10 besar. Biar sama kayak kita di Andes ada 2 orang cowok dapetin 10 besar di kelas itu. Terus sampai udah selesai ujian dan sampai di hari penerimaan rapor, tiba-tiba pas pengumuman peringkat 1 sampai 10 nggak ada nama gue. Terus gue kayak waduh, kena nih gue sama Bu Mutia. Dan ntar gue peringkat berapa? Peringkat 11. Oh, oke. Satu lagi, tipis banget. Nilai gue sama nilai yang peringkat 10 itu cuma beda 3 sih dari total seluruh nilai. Gue kayak pas dapet nilainya, gue langsung ke tempat Bu Mutia kayak, ibu maaf ya Bu ya, nggak dapet nih 10 besar, tipis banget Bu perbedaannya gitu. Terus Bu Mutia kayak, wah gimana nih Do, awas ya Do ya gini-gini. Tapi sebelum bercanda ini juga kita ngomong sebelum bercanda aja. Sampailah di kenaikan kelas 11 atau kelas 2 SMA, gue masuk ke jurusan IPA. Gue dapet di jurusan IPA 3. Dan beberapa teman dekat gue juga berpisah, akhirnya ada yang IPA 1, ada yang IPA 2, ada yang IPA 4, ada yang IPA 5. Nah, karena gue udah terbiasa dengan situasi belajar yang sedikit jadi lebih rajin, tapi gue juga masih ngobrol di kelas gitu. Dan gue juga ikut les di luar. Tapi gue bukan tipe orang yang kutu buku, ngerti gak sih, kayak yang gue belajar. Jadi gue sekolah pagi sampai siang, sorenya gue main PS sama temen gue sampai malam. Ntar malamnya gue baru ikut les. Ataupun kalau kebalik, gue pagi sampai siangnya belajar di SMA, terus sorenya gue les, malamnya gue main PS lagi sama temen gue. Jadi gue bukan kayak tipe yang bener-bener kutu buku, enggak. Dan setelah itu pas di kelas 2 SMA tadi, karena gue masih utang moral nih sama guru gue, Bu Mutia. Jadi gue masih belajar lah dengan rajin.
Sampai gue inget banget di semester pertama setelah kita ujian, karena teman-teman gue tadi kepisah kelas tadi itu, mereka kalau ada pengumuman penerimaan rapor, mereka ngintip lah di sela-sela pintu di kelas gue. Terus tiba-tiba peringkat 7 Renato Aristotle Pratama. Terus pada kiam teman-teman gue kayak, aduh waktunya tahu lunas sama Bu Mutia. Terus temen gue yang lain lari ke Bu Mutia kayak, ibu si Aldo dapet nih 7 besar ibu, akhirnya ibu nikah tanya ibu. Terus gue kayak tawa-tawa aja gitu. Akhirnya selesai, setelah gue dapat nilai itu, gue balik ke Bu Mutia, bu tanggal lulus ya bu ya, ibu nikah bukan ini bu. Oke, nanti ibu kalau nikah ibu undang Aldo gitu. Oh ya udah. Terus gue jadi lancar aja karena setelah gue dapetin peringkat itu, gue jadi kayak punya feeling kayak, bukan feeling sih, kayak apa ya, gue punya pikiran gue harus mempertahankan ini karena ini juga berguna ketika gue mengerjakan sesuatu. Gue bisa bantu teman-teman gue, jadi ketika gue paham akan beberapa mata pelajaran, gue bisa bantu teman-teman gue buat ngerti, gue ngasih penjelasan tambahan, jadi ketika di kelas itu bisa sama-sama ngerti. Meskipun gue di kelas juga sering yang bikin mereka jengkel, kayak kalau gue dulu lagi bikin soal, gue udah angkat tangan karena gue mungkin udah tahu rumus-rumus fisika kimia. Jadi gue kayak cuma angkat tangan, bu, saya ambil maju ke depan, saya yang kerjain gitu. Temen gue kayak, apa sih lu gitu, lo lagi gitu. Tapi gue kayak yang ketawa. Tapi mereka juga kayak, in the end, kalau misalnya ujian ya kayak, dok, lu dimana, ajarin gue dong. Akhirnya gue ke rumah mereka, kita kumpul rame-rame, gue ajarin buat fisika, kimia, matematika gitu deh. Dan gue ngerasa saat itu bener-bener kebalik. Dulu gue yang suka nyari orang buat ajarin gue, terus gue jadi orang yang bisa bantu teman-teman gue buat ngajarin mereka. Dan gue ngerasa kayak semoga ilmu yang berguna yang gue bagi ke teman-teman gue ini bisa jadi bekal gue ke depannya. Singkat cerita, nilai yang gue kumpulin itu ternyata bisa lah bikin gue selected untuk siswa-siswa yang bisa masukin nilainya ke jalur undangan ataupun jalur PMDK waktu itu. Jadi gue masukin lah nilai gue, dan pada saat itu teman-teman gue, apalagi yang cowok-cowok, jurusan paling favorit yang mereka pilih adalah teknik pertambangan, entah itu di Unsri, ITB, ataupun beberapa univ lainnya. Gue juga pengen banget teknik pertambangan, pengen banget. Tapi karena waktu itu gue undangan dan gue harus bikin beberapa strategi, akhirnya gue cari beberapa jurusan lainnya yang mirip kayak teknik pertambangan, tapi bisa kerja di oil and gas. Gue pengen banget kerja di oil and gas. Dan akhirnya setelah gue konsul sama beberapa senior gue, akhirnya mereka ngomong kayak, dok, kenapa sih lo gak coba teknik geofisika? Karena kalau di teknik geofisika, lo nanti bisa nentuin ini kan mau kemana. Lo bisa ke mineral, lo bisa ke oil and gas, tergantung metode yang lo ambil nanti. Terus gue kayak, wah seru juga nih jurusan gitu kan. Akhirnya gue pilihlah teknik geofisika untuk jurusan yang gue apply di jalur undangan, dan alhamdulillah banget gue keterima. Tapi sebelum gue keterima, ceritanya itu agak sedikit lucu atau apa ya, sedikit bikin gue merinding sebenarnya, karena setelah gue pilih jurusan teknik geofisika ini, gue ikutlah bimbel ke Padang. Akhirnya setelah gue apply jalur undangan, gue balik belajar seperti biasa, dan tibalah di bulan April gue harus ikut ujian nasional. Setelah ujian nasional, akhirnya sebagai siswa kita terlepas dari belenggu-belenggu yang ada yang udah bikin kita stres selama berbulan-bulan, dan akhirnya kayak lega gitu, lega selega-leganya. Akhirnya kita bisa nikmati liburan dengan tenang, tapi kita masih ada beban nih karena kita belum keterima buat lanjut kuliah. Akhirnya kita kayak yang harus berpikir 2 kali, belajar lebih tekun lagi karena ujian SBMPTN kan agak sedikit susah ya. Tapi akhirnya gue berangkatlah bimbel. Setelah gue ujian nasional itu, gue bimbel di Padang, dari Kerinci ke Padang, ngekos di sana. Dan selama bimbel itu, nggak tahu kenapa gue selalu bikin teknik geofisika Universitas Lampung di buku bimbel gue. Gue rasa ini semacam kekuatan pikiran dan doa kali ya, karena di saat bimbel juga gue pernah mimpi gue
pernah mimpi waktu itu, ceritanya gue lagi di warnet, terus gue buka hasil dari jalur undangan. Itu nyokap gue lagi di rumah, gue di Padang, nyokap gue di Kerinci. Terus gue buka hasilnya, gue gak terima teknik fisika Universitas Lampung. Gue telepon nyokap gue langsung kayak nangis, alhamdulillah nangis keterima gitu kan. Terus gue kebangun, ternyata cuma mimpi doang. Setelah itu gue ikut bimbel selama 2 minggu, dan akhirnya gue balik ke daerah gue lagi ke Kerinci karena ada pengumuman ujian nasional. Jadi setelah hari itu diumumin, alhamdulillah banget sekolah gue 100% lulus dari ujian nasional, dan kita semua lulus lah, bisa melanjutkan untuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Di hari yang bersamaan, pengumuman hasil jalur undangan juga diumumkan. Jadi ketika itu ujian nasional diumumin di pukul 12 siang dan pengumuman jalur undangan diumumkan di pukul 5 sore. Terus kalau kita yang udah lagi bahagia banget lulus dari SMA, gue sama teman-teman gue adalah kita kumpul di suatu tempat, terus kayak coret-coret dikit, baju-baju yang udah bekas, udah lama banget kita bawa, terus kita kayak coret-coret tanda-tanda teman-teman gue, ngasih pesan-pesan terakhir, karena kan kita habis ini bakal pisah kan. Setelah itu kita pergi makan bakso. Jadi karena gue tinggal di daerah kecil, kita makannya itu bakso. Jadi bakso itu kayak yang tempat yang enak lah buat nongkrong gitu. Akhirnya kita sekelas kameramen ke tempat bakso. Nah, temen-temen gue yang lagi jalur undangan ini juga, mereka buka tuh di tempat bakso sambil nunggu bakso datang. Mereka buka tuh hasil pengumumannya. Dan beberapa teman gue pada saat itu belum dapat rezeki diterima undangan. Terus gue kayak yang, aduh, gue gimana ya, gue terima apa enggak ya gitu. Dan karena gue nggak megang nomor pendaftaran, gue pulang. Sebelum bakso datang, gue pulang tuh ke rumah gue. Gue ngambil dulu nomor pendaftaran. Di rumah gue lagi pengajian nih, pengajian bulanan ibu-ibu lah ya. Terus gue masuk kamar, nenek gue nanya ada apa bang gitu. Gak mau, nanti aja, abang lagi mau lihat hasil pengumuman. Oh ya udah, terus gue langsung pergi lagi ke tempat bakso, pinjam HP teman gue, karena waktu itu HP gue masih HP biasa. Pinjam HP teman gue, terus gue masukin nomor pendaftaran, dan itu masih screen yang belum gue zoom in ya. Tiba-tiba temen gue udah teriak dari belakang kayak, "Dok, lulus dok." Terus gue kayak, "Hah? Apa-apaan?" gitu kan. Gue buka screennya, "Selamat, Anda diterima jalur undangan di Prodi Teknik Fisika Universitas Lampung." Gue kayak, "Men, gue jadi mahasiswa nih, gue resmi jadi mahasiswa gitu." Terus temen gue kayak ngomong, "Gila lu ya, udah keterima di undangan, udah jadi mahasiswa lo sekarang. Kita masih sebentar lagi nih buat masuk ke universitas gitu." Terus gue kayak, ya udahlah bro, sama aja gitu. Kalau nanti ujung-ujungnya kita jadi mahasiswa juga. Cuman sekarang gue aja yang lagi beruntung bisa masuk undangan lebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya gue masuklah ke Universitas Lampung. Gue masuk ke Teknik Geofisika. Dan lo tau semua lah gimana teknik itu dikit bener-bener sedikit keras ya. Pokoknya dulu kalau nggak push up sehari itu kayak nggak mungkin banget gitu. Olahraga kecil lah, biasa anak teknik pasti dirasain ini semua gitu. Terus gue kuliah selama 4 tahun, dan selama kuliah itu juga gue ya sama aja kayak SMA. Gue nggak yang tipe rajin banget. Adalah sesekali bolos, adalah sesekali kita main kemana gitu, absen, adalah gue sekali di rumah teman aja nongkrong gitu. Tapi ya gue di sisi lain, karena gue ikut organisasi tadi dan gue juga pengen dapet event ke luar negeri, gue setiap hari selalu ngisi waktu sekitar beberapa jam untuk bikin esai. Jadi misalnya gue sama teman-teman gue nih habis kuliah bareng-bareng, habis nongkrong. Nah kalau gue lagi pengen bikin esai, biasanya gue suka ngasih diri dulu sebentar. Gue ke Dunkin, buka laptop, cari informasi apa yang ada di internet, di situs-situs yang udah gue bagiin di blog pertama gue. Terus gue lihat event-event yang ada, requirement-nya apa aja. Misalnya bikin esai bla bla segala macem, gue bikin esai.
Setelah itu gue kirim ke orang-orang kenalan gue, akhirnya gue lihat lagi, revisi lagi, dan gak terima juga gitu. Jadi kan jangan berpikir kalau gue tiba-tiba bisa langsung ke US aja, bisa langsung ke India aja. Jadi sebelum gue dapet itu semua, gue juga apply-nya banyak banget. Gue udah pernah apply ke Jordania, ke Paris, ke Korea Selatan, ke Azerbaijan, pokoknya itulah. Terus gue juga pernah apply ke Jerman, pokoknya semuanya gue apply. Sampai waktu gue lagi kuliah, tiba-tiba temen gue ada nih namanya Dimas Tia. Kita manggil Dimas. Nah si Dimas ini dia mungkin udah kenal Isaac dari lama apa gimana, gue gak tahu juga. Jadi dia apply lah buat ikut exchange program dari si Isaac ini tadi. Temen gue nanya, Dim, lo mau ikut Isaac ya? Iya, gue pengen apply gini-gini segala macem. Terus gue kayak, iya masih asik main HP. Tapi pas dia ngomong eventnya itu buat di luar negeri, gue kayak, oh boleh juga nih dicoba gitu. Habis dia ngomong sama temen gue langsung kayak nanya, lo apply apaan? Isaac, lo mau nggak ikut? Kalau mau tuh sana ke Pohon Beringin. Jadi di Pohon Beringin itu ada booth Isaac, mereka lagi bukaan buat pendaftaran. Gue kayak, oh iya emang berapaan? Udahlah lu sana aja daftar. Gue nyampe ke booth sana, terus gue ambil formnya, terus ya udah gue isi aja. Gue isi semua berkas-berkas yang ada, dan gue submit di keesokan harinya. Setelah itu tiba-tiba gue ikutin aja alurnya, gue keterima, terus gue ikutin interview A, B, dan akhirnya gue kepilih lah buat ikut exchange program waktu itu. Terus gue milih dapat negaranya apa aja, dapat 3 negara. Waktu itu India, Sri Lanka, sama Bulgaria. Dan karena gue konsultasi sama dosen gue, kata dosen gue, udah dong ambil India aja, oh India juga negara maju. Terus gue kayak, oh yaudah pak, kalau aku pilih India. Terus gue bingung dong, karena ternyata ini nggak full di cover untuk Indianya. Terus disinilah kita sebagai mahasiswa mulai memutar otak. Akhirnya gue coba untuk konsultasi sama beberapa senior gue yang udah pernah berangkat dan ibunya nggak dibiayain waktu itu. Ternyata mereka mencari sponsorship. Waktu itu gue nanya, gimana sih kak akhirnya bisa dapat sponsorship gini-gini segala macam. Mereka jabarin ke gue apa yang harus gue lakuin, apa aja step-stepnya. Dan ternyata ini merupakan suatu hal yang positif juga buat kita sebelum berangkat. Karena apa? Karena menurut gue, ketika gue mencari sponsorship, gue melatih negotiation skill gue ngelatih gimana gue nge-package diri gue, terus ngejual diri gue kayak dari pengalaman gue bisa exchange dari company A, company B, company C, bisa dapat benefit A, B, C kayak gitu. Jadi gue bener-bener belajar gimana nge-package diri gue sehingga mereka berani ngeluarin uang buat gue nge-sponsorin gue bisa berangkat ke India. Dan alhamdulillah banget juga gue dapet sponsorship gue ke India. Jadinya gue ke India pun hitungannya pelipan gitu, dan gue nggak ngeluarin uang juga. Ada beberapa pasti kita kalau keluar negeri ngeluarin uang lah buat beli A, beli B dari pribadi, tapi itu kan begitu banyak. Setelah gue balik dari India, gue ngerasa rezeki makin lancar. Tiba-tiba sebenarnya gue nawarin gue kayak, lo mau ngajak privat nggak ke beberapa anak, karena gue dapat tawaran nih gitu. Dan gue ngerasa karena gue udah mulai tahun ke-2 dan tahun ke-3 nggak sesibuk tahun pertama lah ya. Jadi gue kayak, yaudah deh gue coba, atau juga cuma ngajak 1-2 anak. Tapi lama-lama akhirnya gue dapatlah penghasilan sampingan dari gue ngajar. Jadi gue nggak ngerepotin nyokap lagi dengan minta tambahan dari setiap bulannya. Jadi kalau misalnya gue kurang, gue udah ada dari hasil gue ngajar. Bahkan gue bisa sampai nabung juga untuk beli apa yang gue mau lah. Terus gue masih banget selalu cari event-event ke luar negeri apapun itu. Meskipun ada beberapa yang nggak diterima, ada beberapa ada yang diterima tapi nggak jelas. Jadi gue pernah terima juga buat ikut event di Mesir. Tapi setelah gue terima, Mesir lagi ada gejolak apa gitu gue lupa, dan mereka lagi nggak kondusif situasinya. Akhirnya kita kepilih, katanya ditunda. Tapi sampai hari ini gue nggak tahu beritanya gimana, apakah kita lanjut ke Mesir apa enggak. Ya udahlah ya. Terus akhirnya gue kenal beberapa teman lagi yang lain dari Isaac, dari semua organisasi yang ada. Akhirnya gue juga alhamdulillah dapat lagi kesempatan buat ke US. Tapi ada beberapa hal yang ketinggalan gue. Jadi waktu gue di India, gue punya teman namanya Ridwan. Dan Ridwan ini salah satu anak yang bisa bikin gue acungin 2 jempol buat dia, karena dia bener-bener tipe anak yang gigih banget. Di saat kita lagi
ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari negara lain, dia sama juga ikut ngobrol, kan ada di beberapa momen dia latihan sendiri how to speak English gitu. Jadi kayak wah, dia benar-benar belajar bahasa Inggris dari basic lagi, tapi dia punya keberanian buat ikut event exchange program waktu itu. Gue kayak salut banget, dan di situ gue ngeliat dia ada buku kayak apa yang harus dia lakuin, apa yang harus dicapai dalam hidup dia. Jadi ketika dia misalnya bikin, gue harus tamat tahun 2016, gue harus kerja di tahun ini, gue harus umroh, gue harus ke US, gue harus ke Jordania. Ketika dia udah ngedapetin apa yang ditulis, dia bakal checklist impian-impian yang ditulis tadi itu. Dan gue rasa itu adalah suatu kekuatan doa, karena ketika pikiran sama doa jalan, gue percaya banget apa yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Karena gue waktu itu juga ngerasa gue gak mungkin bisa ke US, gue gak mungkin bisa ikut event-event di luar, tapi gue punya doa, gue punya keinginan yang lebih, dan gue coba terapin. Setelah gue pulang dari India, gue coba terapin buat bikin itu. Gue bikin kayak gue pengen magang di bulan ini, gue pengen tamat di tahun ini, di bulan ini, gue pengen ke US, gue pengen ke Southeast Asia, gue pengen ke beberapa tempat lainnya. Akhirnya nggak tahu kenapa gue bisa alhamdulillah mencapai itu semua. Simple, tapi itu seperti kekuatan doa dan pikiran yang bikin kita semangat dan berusaha untuk mencapai itu semua. Many months later. Akhirnya gue kerja. Awalnya gue kerja di Palembang, di Sinema Forestry. Dan setelah gue masuk ke Sinema Forestry, gue nggak jadi orang yang berpuas diri. Gue masih pengen ngedapetin hal-hal lainnya. Untuk itu gue apply lah ke S2 Japanese UK. Dan gue juga apply kerjaan di Malaysia. Itu adalah beasiswa pertama yang gue apply. Terus sama semua juga bikin essay dan lain-lain, motivation letter, dan beberapa dokumen yang harus dibutuhkan. Gue coba untuk ngumpulin itu semua sampai gue keterima buat lanjut ke tahap interview. Gue langsung kayak deg-degan dulu, maksudnya kayak ini interview pertama gue dan ini nentuin gue apakah gue bakal bisa lanjut ke UK atau enggak. Dan sebelumnya gue juga udah apply untuk kerja di Malaysia, kerja di salah satu konsultan company yang ada di Malaysia. Setelah itu gue juga udah lupa, gue tetap ikut proses yang ada di tahap Japanese tadi itu, which is adalah interview. Setelah gua ngelewatin tahap interview, itu di bulan Februari 2018. Udah melewati tahap interview, tinggal pengumuman siapa yang lulus tahap interview, itu bakal jadi selected participant untuk beasiswa Japanese UK. Gua kayak berdoa banget semoga gue keterima. Tapi di bulan Aprilnya, gue ditelepon oleh salah satu company yang ada di Malaysia. Terus gue kayak ikut interview dan lain-lainnya, dan alhamdulillah gue keterima buat kerja di Malaysia. Setelah gue keterima di bulan April, gue ikutin semua proses berkas-berkas yang ada, dan akhirnya gue berangkatlah ke Malaysia di bulan Juni tanggal 4 untuk mulai kerja. Dan gue nyampe di Malaysia tanggal 1 Juni 2018. And you know what? Pengumuman Japanese itu ada di tanggal belasan. Terus gue ikut training di company ini, tiba-tiba pengumumannya adalah gue kepilih sebagai top research. Jadi di Japanese ini ada selected, ada research, ada not selected. Dan gue kepilih sebagai top research. Jadi ketika anak-anak yang selected nggak mengambil beasiswa ini, yang top research bakal langsung menggantiin posisi anak-anak yang selected. Gue masih kayak alhamdulillah ini beasiswa pertama gue bisa sampai ke tahap itu. Tapi gue kayak yaudahlah, mungkin yang belum rezeki gue karena gue udah bertemu di Malaysia juga. Tapi di saat gue lagi training, tiba-tiba gue dapat call dari salah satu pengurus Japanese yang ada di Indonesia. Terus ibunya nanya kayak, Aldo, saya coba kontak kamu. Di telepon gue gak aktif ya. Oh ya bu, saya lagi di Malaysia. Kenapa ya bu ya? Iya, kamu lolos gitu, kamu menggantiin posisi yang selected. Gue kayak lemes, gila, gue ke UK bro gitu. Tolong ya lengkapin berkas, datanya per tanggal ini. Itu 9 hari sebelum deadline gue harus kumpulin. Dan gue cuma kurang IELTS. IELTS ini adalah salah satu tes kemampuan bahasa Inggris yang menerangkan kalau kita ini bisa bahasa Inggris. Untuk dapetin hasil IELTS, gue harus apply 7 hari sebelumnya, dan gue harus nunggu hasil 2 minggu setelahnya, which is itu butuh waktu 21 hari. Sedangkan gue cuma punya waktu 9 hari.
gue nggak mungkin dong, gue nggak mungkin untuk dari apalah jasa-jasa yang bisa ngeluarin sertifikat palsu. Gue nggak mungkin banget. Gue ngebesnya kenapa? Karena impian gue buat bisa ke UK lanjutin S2 gue kayak jadi terhalang karena gue belum dapetin IELTS. Di situ gue ngerasa gue sedikit down sih, karena gue pengen banget bisa ikut ataupun kepilih S2 dan gue keterima itu. Tapi kan satu hal dan kendala ini gue nggak bisa berangkat. Gue sempet sedih banget sih, sedih banget lah. Akhirnya beberapa beberapa teman gue nyemangatin gue kayak nggak semuanya yang kita mau bisa dapat. Sekarang udah dapat di Malaysia, udah dapat UK, mungkin saat ini emang lo harus kerja dulu di Malaysia atau nanti beasiswa juga bisa lo apply lagi. Semuanya butuh waktu, semuanya ada waktunya lah. Dan akhirnya gue juga ngerasa oke, gue harus lebih ikhlas, gue harus lebih dewasa dan lebih mengikhlaskan sesuatu yang ada. Dan akhirnya sampai saat ini gue masih kerja di Malaysia. Ini udah tahun 2 gue dan bakal jadi tahun 3 gue untuk lanjut di Malaysia. Dan sampai saat ini pun gue juga masih coba untuk apply scholarship karena gue masih pengen melanjutin S2 gue. Semoga banget gue kedepannya bisa terima S2. Dan mohon banget guys, kalian doain gue supaya gue juga keterima S2 di negara tujuan gue. Semoga ini bermanfaat banget buat kalian, karena gue ngerasa hal kecil yang kita lakuin itu mungkin bisa berdampak ke kita ke depannya. Jadi gue kalau nggak ngelakuin hal itu di saat gue SMA, gue yakin gue nggak mungkin bisa sampai ke tahap ini. Jadi kalau selama kita punya kegiatan positif, selama itu bisa bikin nampak positif bagi hidup kalian, kenapa enggak buat kita lakuin? Jangan melihat hasilnya sekarang, karena menurut gua hasil yang ada sampai yang gue dapetin saat ini itu beruntun dari perubahan kecil yang gue lakuin saat itu. Dan itulah yang bikin gue tetap harus memotivasi diri gue buat dapetin apapun cita-cita gue dalam hidup ini. Karena kita cuma hidup sekali, kita harus dapetin semua cita-cita yang kita mau, semua yang bikin kita bahagia. Nggak melulu tentang even di luar negeri. Bahagia menurut orang mungkin berbeda-beda. Itu nggak hanya ikut kerja di luar negeri, study di luar negeri, itu berbeda-beda. Kita punya passion masing-masing, kita punya bidang masing-masing, kita punya interest masing-masing. Jadi ketika kalian punya itu, kalian harus tekunin itu, dan gue harap kalian bisa ngedapetin apa yang kalian mau. Bye.